I'm Alpha, and I'm happy because you click my video. Enjoy it! Oke, jadi seperti biasa, saya akan kembali berbagi lagi tentang apa yang saya pelajari selama minggu ini. Dan minggu ini topik yang saya bahas adalah what is sin, atau apa itu dosa. Saya akan bagi 3 pembahasan, yaitu apa itu dosa, dari mana itu dosa, dan kenapa sih kita bisa berdosa. Jadi dosa sendiri itu adalah sesuatu yang memisahkan kita dari Allah. Jadi sesuatu ini bukan hanya tindakan yang sudah kita lakukan, tetapi itu meliputi pikiran, hati, niat kita, bahkan tujuan kita yang belum sempat kita lakukan aja itu udah terkontaminasi dengan dosa. Oke, terus gimana kalau misalnya kita punya niat dan tujuan yang baik, apakah itu berdosa? Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dari mana sih dosa itu, kok kenapa yang kita lakukan semua ini kayaknya salah terus di mata Tuhan. Kita balik lagi ke awal. Dulu itu ada satu pasangan pertama di dunia, Adam dan juga Hawa. Mereka tuh jatuh ke dalam dosa karena tidak menaati perintah Allah. Mereka terlena dengan godaan iblis yang menyuruh mereka mengambil buah, dan mereka mengikuti itu. Maka dari ketidaktaatan satu orang, maka semua keturunannya pun ikut berdosa. Kita bisa lihat di Roma. Nah, kok kayaknya nggak adil gitu yang ngelakuin Adam, kok kita turunannya juga ikutan berdosa. Kenapa seperti demikian? Karena di sini Adam itu seperti menunjukkan bahwa kita itu dari manusia pertama sampai pada manusia terakhir, kita itu adalah satu kesatuan di dalam Tuhan. Maka dari itu ketika Adam berbuat dosa, dan mulailah ada keturunan dosa. Nah, terus gimana nih kalau misalnya ada anak bayi yang baru lahir? Apakah mereka juga berdosa? Walaupun kita tahu mereka belum bisa melakukan sesuatu, jawabannya dari dia juga berdosa. Karena pada dasarnya keturunan mereka, nenek moyang mereka itu dari Adam dan Hawa yang pada awalnya pun sudah melakukan dosa. Dan misalnya kita punya niat baik nih, kita kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah tetap berdosa di hadapan Allah? Oke, jadi semua dosa manusia itu sudah dihapuskan ketika Allah memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia ini mewakili semua dosa-dosa kita. Ya kan? Yesus itu ada 2000 tahun yang lalu, secara fisik ada 2000 tahun yang lalu. Terus gimana nasibnya kita yang ada di 2020 misalnya? Tuhan sudah mewakili itu di atas kayu salib. Semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan atau yang akan kita lakukan, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus. Kalau gitu boleh dong umat Kristen membunuh, mencuri, mengucapkan hal-hal dusta tentang sesamanya. Tidak seperti itu konsepnya. Justru ketika kita sudah berdiam diri di dalam roh, dan roh itu juga ada di dalam kita tidak mungkin akan melakukan hal-hal itu. Karena sebagaimana kita sudah tinggal di dalam Tuhan, maka hal-hal itu adalah hal-hal yang harus kita jauhkan. Now I'm wearing glasses, so we are in sunrising time. We have to realize that we were born in this world with sins. So we can disclaim that, oh, I always do good things to please God. You have to remember this one, that our intellectuals, our motivations, our goals, our physical body are full of sin. But just the one way that we can take to delight God's heart is receive Jesus in our heart. So He will cover us, cover all of our mistakes, and God the Father will see us as a perfect creation. However, if we still live in sin, we still guilty before God. If we do good things, but not to praise God, but to get compliments from others, it is still sin, because we have wrong intention. Just a quick explanation before I close my video. We have to remember that there are no levels in sin, so we can see what is the greatest sin, what is the smallest sin, what is the simple sin. Every sin in God's eyes is the same. Thank you for watching my video, and I hope you like it, and see you guys in my next video.